Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Ada nggak sih di antara teman-teman semua ini yang kalau ngeliat orang, loh dia itu reseller tapi kok udah punya admin, dia itu reseller tapi kok penghasilannya udah banyak ya, dia itu reseller tapi kok kayaknya udah berhasil, udah sukses, padahal cuman reseller. Nah, tapi kita aja yang bertahun-tahun ikut jualan online jadi reseller sana sini, tapi kok nggak bisa ya seperti dia, nggak bisa ya punya penghasilan yang katanya jutaan per bulan, bahkan puluhan juta per bulan. Nah, kalau teman-teman belum tahu ini, teman-teman harus ngeliat video sebelumnya, karena di sini saya akan bahas kesalahan-kesalahan reseller. Jadi kita evaluasi kenapa reseller ada yang sukses, ada yang enggak. Nah, kita gali, kita pelajari. Kemarin saya sudah kasih kiat-kiat agar menjadi reseller yang sukses. Sekarang saya mau pelajari, saya mau gali kenapa ada reseller yang sukses dan yang enggak. Ternyata yang enggak sukses ini atau belum sukses ini sering melakukan hal-hal atau tidak mempunyai yang dimiliki oleh reseller-reseller yang sukses. Apa saja itu? Yang pertama, reseller yang mungkin belum berkembang atau belum sukses itu kebanyakan mereka yang tidak paham produknya. Ini adalah kesalahan reseller. Sebagai reseller, walaupun kita reseller, kita itu juga harus tetap memperlihatkan kalau kita itu sebagai penjual yang profesional. Kita harus benar-benar matang, benar-benar ngerti produk yang kita jual. Jangan sampai kok kalau ada pembeli yang tanya, "Kak, ini tuh produknya apa ya? Bahannya apa ya?" Kita sendiri aja bingung mau jawabnya. Ini kualitasnya gimana ya? Nyaman nggak ya dipakai? Awet berapa bulan ya? Kalau kita aja nggak tahu apa produk yang kita jual, bagaimana cara kita menyampaikan kepada customer kita? Jadi untuk produknya itu pilih produk yang sudah benar-benar kita kuasai, benar-benar kita mengerti. Contohnya aja kalau makanan, "Kak, makanan ini buatnya dari apa ya? Awet enggak ya? Pakai MSG enggak ya?" Nah, kalau kita aja nggak bisa menjawab pertanyaan semudah itu kan pasti pembeli juga akan mikir, ini penjual kok gini ya, amatir gini ya. Dan ingat ya, saingan kita di dunia online itu sangat banyak sekali. Kalau ada orang yang sudah ngechat kita, itu jangan disia-siakan, dimanfaatkan. Karena apa? Karena kita itu sudah masuk ke orang-orang yang sudah dipilih. Misalnya aja nih ya, kita klik saja mukena gitu aja. Mukena itu dari sekian banyak penjual-penjual mukena, itu kita yang dipilih untuk dihubungi. Jadi kalau ada orang yang masuk udah tanya-tanya sama kita, ya kita harus gaspol, dipepet terus, di prospek terus sampai dia mau membeli produk kita. Jangan sampai cuman lewat aja, ya udahlah dia aja nggak paham produk yang dia jual terus dia cari ke penjual yang lain. Itu jangan sampai. Jadi pahami produk yang kita jual itu menurut saya sangat inti sekali. Jangan sampai kita menjadi penjual yang amatiran, apalagi penjual yang hanya ikut-ikutan gimana? Misalnya ngelihat tetangga sebelah nih ya, ngelihat tetangga sebelah jualan ini, kok kayaknya rame banget ya jualan daster itu gitu. Terus aku ikut-ikutan jualan daster. Nah, ikut-ikutan jualan daster karena tadi niatnya juga cuman ikut-ikutan. Jadi orang itu cuman asal-asalan. Setiap ditanya, "Ya Kak, ini bagus, ya Kak, ini bahannya nyaman, ya Kak, ini harganya murah," dan lain-lain, tanpa dan dia mengabaikan tentang kualitas dan produk yang dia jual. Nah, itu berbahaya sekali, Ya, kalaupun laku pasti juga cuma sekali, 2 kali aja, nggak akan bertahan lama. Karena ya itu tadi, dia nggak paham dengan apa yang dia jual. Kemudian yang kedua, kesalahan sebagai reseller, dan ini juga menjadi alasan kenapa reseller nggak sukses-sukses. Yang kedua, itu karena dia pasif. Pasif itu yang gimana, Kak? Pasif itu ya sekedar jualan-jualan aja, posting, pokoknya saya posting, payu rapayu, pokoknya posting terus. Itu sebenarnya masih ada kemungkinan yang dia jual itu laku, cuman ya circle-nya kecil aja.
kecil lingkarannya. Nek sing tuku yo nek ra tanggane, sedulure, yo kanca-kancane, wes itu tok, nggak akan berkembang ke yang lebih besar lagi. Lalu bagaimana jadi penjual yang inovatif, jangan cuman pasif. Misalkan kalau dapet chat gitu juga balesnya yang pakai pertanyaan gitu loh. Dibalas, dijawab dengan pertanyaan. Nah, contohnya gini, Kak, barang ini ready nggak? Jawabnya kalau kita pasif, jawabnya cuman, ya Kak ready. Dah, itu kan apa ya? Itu tuh bisa menghentikan percakapan kita kalau kita jawabnya cuman ya Kak ready gitu. Tapi kalau kita jawabnya ya Kak ready, mau yang mana? Nah itu kan dengan pertanyaan ya, menjawab dengan pertanyaan. Itu kan nanti yang chat kita otomatis akan menjawab, tidak hanya berhenti sampai situ saja. Jadi gitu ya, kalau balas chat itu jangan pasif, jangan dijawab apa adanya, tapi jawab dengan pertanyaan itu tadi. Misalkan, Kak, ini misalkan ya ada pertanyaan tetapi delalah barangnya habis. Kak, ini masih enggak? Mohon maaf Kak, yang ini habis, ready lagi Senin, mau PO. Nah, seperti itu kan ada pertanyaan. Kemudian kalau si pembelinya itu jawabnya, enggak lah Kak, Senin kelamaan, aku mau dipakai, mau ini gitu. Oh ya, terima kasih ya Kak ya, semoga lain kali bisa beli di toko kita lagi. Nah, kalau seperti itu kan sudah ada apa ya namanya ya, kesan yang menggait kepada customer kita. Beda kalau kita pasif, Kak, mukena ini ready enggak? Nah, habis Kak, habis tok, wes habis, nggak akan ada lagi interaksi selanjutnya kalau kita hanya pasif. Kemudian pasif di sini juga tidak hanya terus menjual postingan kok dagangan, terus itu juga akan membuat jenuh kakak. Jadi bagaimana yang inovatif? Inovatif itu yang punya ide-ide, kadang diselani cerita-cerita lucu, kadang diselani kegiatan kita sehari-hari, kadang disela dengan postingan-postingan yang lain gitu. Jangan melulu tentang jualan, itu akan membuat orang jenuh, bosen. Lihat postingan kita aja males, bener-bener males. Apalagi kalau jualannya di WA itu ya, yang story sampai titik, itu kan kita sebelum baru ngeklik gitu aja udah capek ya, padahal cuman scroll, tapi kita ngerasanya kesel gitu enggak sih? Terus bahkan malahan banyak yang keskip karena rasa males itu sendiri ya. Jadi buat para reseller, ayo terus bergerak, terus menjadi yang inovatif, kemudian terus belajar, tingkatkan lagi marketingnya, tingkatkan lagi penjualannya. Dengan cara apa ya? Tips-tips dari saya itu digunakan gitu. Terus kemudian yang membuat reseller itu tidak cepat naik kelas atau tidak cepat sukses itu kesalahannya karena mereka terlalu menjiplak dengan toko agennya. Sebenarnya barangnya udah bagus, udah murah, tapi kalau agennya kebetulan agen yang pasif, kemudian kita tidak inovatif, yo opo anane gitu wae, yo nggak akan bisa maju-maju. Jadi kalau misalkan kok banyak reseller, jadi banyak reseller itu yang apa ya, terlalu menjaga terpaku dengan agennya gitu loh. Yang saya maksud gini, misalkan aja nih tokonya lagi ngadain promo, ya wes reseller ikutan bikin promo. Tapi kalau tokonya nggak ngadain promo, reseller juga nggak ada inisiatif untuk ngadain promo. Itu loh yang sering saya bikin greget kadang gitu. Kok ya ndadak ngenteni dari agen nih, padahal kita bisa loh bikin promo sendiri gitu biar penjualan kita itu semakin naik gitu. Nggak usah, jangan terpaku saklek dengan tokonya. Ya kalau tokonya itu inovatif, banyak promo, banyak gift dan lain-lain. Kalau tokonya pasif cuman jualan, share gambar, terus ya yang dilakukan sama reseller ya share gambar terus gini terus customer juga bosen dong kalau di share gambar terus. Ya enggak. Nah disitulah kenapa nggak boleh terlalu saklek dengan tokonya.
yaitu tadi baliknya, kita tetap harus inovatif, jangan terpaku dengan tokonya. Kalau tokonya ngasih ongkir misalnya ke Jawa Timur atau Jawa Barat itu 10.000, ya kalau kita lagi pengen menjualkan pengen menaikkan penjualan kita, ya kita bikin promo lagi, orderan apa namanya, free ongkir atau nanti potongan ongkir 5.000 Kak gitu. Jadi kita mengurangi laba kita dari penjualan kita gitu, bisa aja. Yang penting penjualan terus berjalan dan terus naik. Jangan sampai kok punya aku lagi sepi lagi ini ya. Nah itu jangan. Pokoknya gimana caranya agar kita itu selalu bisa menarik customer kita gitu, narik perhatian dari mereka. Kemudian ini yang paling penting, kesalahan dari reseller itu yang nggak sukses-sukses itu karena mereka mencampur adukkan antara uang pribadi dengan uang dagangan. Nah ini yang bahaya ini kadang disepelekan, tapi banyak yang hancur dari sini. Reseller itu kan untung mungkin 10-20 ribu, tapi kalau uang pribadi kita kecampur dengan uang untung kita yang enggak itu kan enggak kelihatan ya. Mungkin sehari laku 40 ribu, terus uang belanja kita 100 ribu, 140 itu rasanya wah aku didit akeh gitu. Tetapi kalau kita dipisah, benar-benar dipisah, keuntungan hari ini misalkan 40 ribu dipisah, uang belanja kita 100 ribu dipisah, ya wes kita merasa punyanya ya cuman yang 100 ribu ini aja, yang 40 ribu ya lupakan gitu. Tahu-tahu nanti sebulan rekapan, nah jedul angka yang menakjubkan besar gitu loh. Jadi benar-benar harus profesional, mulai dari keuangan maupun dari pelayanannya. Kemudian yang kelima selanjutnya, kesalahan reseller ketika dia nggak sukses itu biasanya itu yang banyak banget terjadi itu karena dia itu baperan gini, terlalu mikir gitu. Biasanya gini, udah kelihatan ini reseller yang bakalan sukses, ini yang nggak bakalan sukses. Contohnya gini, kalau minta barang kirim barang gitu ya, dikirim hari ini, itu nanti malam udah minta resi. Wah ini pelangganku minta resi Kak, minta ini gitu, baperan, terus ngancem gitu. Ada reseller yang seperti itu. Terus ada Kak udah tanya banyak gitu, terus kemudian ya belum closing ya Kak, belum rezekinya ya Kak gitu. Terus next Kak kok udah lama nggak posting ya, kita tanya seperti itu. Wah cuman pada tanya aja ya, belum ada yang nyantol ya Kak, ngono, sebentar lagi sibuk ya Kak. Nah kayak gitu loh, itu yang namanya reseller yang baperan. Jangan baperan untuk menghadapi masalah apapun. Yang penting kalau teman-teman sudah bergabung dengan suatu agen, itu kan artinya teman-teman sebelum bergabung juga udah ada rasa kayak percaya gitu kan ya. Kalau udah percaya sama agen ya udah, misalkan belum di-share resinya atau dikirim resi, ya harus gimana ya? Ya harus pinter jawabnya dengan customernya gitu loh. Karena nggak semua resi itu dikasih Kakak. Kadang resi itu kita juga nunggu minta dulu, kadang minta aja juga nggak dikasih. Sekarang kayaknya udah banyak ekspedisi yang kebanjiran orderan, jadi kadang mengabaikan hal yang penting ini. Kalau nggak datang ke counter terus golek IDW gitu, ya gitulah, kadang seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita untuk manage rasa agar tidak baperan. Jadi kalau customer tanya gini, jangan langsung tersinggung. Jadi kalau customer ngasih emo ketawa padahal kita lagi ngomong serius, nah itu juga jangan gampang tersinggung, seperti itu. Oke, berawal dari reseller, yakin kok kita bisa sukses. Saya sudah membuktikan. Saya benar-benar berawal dari dropship, bahkan dropship, reseller, dan alhamdulillah sekarang sampai di titik seperti ini. Oke, semoga bermanfaat. Saya Fitriana Fatul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.